Hamparan kapal-kapal di tengah lautan. Ku tatap nun jauh di sana, batas benua antara lautan dan langit. Kalau sudah begini jadinya, aku merindukan daratan. Kapal di tengah lautan, terdengar serombong kapal berteriak, melepaskan asap hitam ke udara. Sudah puas kapal besar, anak-anak buah kapal dari satu benua ke satu benua, belayar merentas segenap dunia, membawa keperluan insan dunia. Anak-anak kapal di tengah lautan, siang dan malam silih berganti, melintas sang batas lautan dunia. Matahari bak ditelan lautan. Kapal tetap dibuai-buai air lautan yang rasanya masin. Air lautan tetap masin. Kadangkala sang surya bak ditelan lautan. Namun esok masih ada sang surya menyuluh kapal-kapal dan perahu raya. Namun esok masih ada sang surya menyuluh kapal-kapal dan perahu layar. Hari-hari kita layari adalah samudra pencarian, gelombang dan badai adalah permainan lautan. Sebab tidak ada lautan yang tenang kecuali kematian. Nelayan yang paling menyintai lautan. Sekalipun ombak melambung mencecah di angkasa, penggila lautan tetap menyintai lautan dan kapal layar. Kapal layar melayar di atas air mengikut angin yang bertiup. Berkali-kali pelayar jatuh terjunam di bawah perut kapal layar, namun pelayar tidak lelah untuk bangkit berkali-kali. Adakala mereka merasa lenguh, tersiuh urat saraf kerana melawan arus angin dan lautan. Apabila kapal-kapal besar meluncur, tempiasnya kemercikan kemantulan tersembur ke wajah dan tubuh sang pelayar. Mereka ketawa berderai, tak pernah marah, malahan rasa lucu. Lucu ya.
terumbang-ambing di tengah samudra, diterpai badai yang begitu dahsyat, tidak akan ada dapat menghindarinya. Semuanya akan berlalu begitu saja, seperti debu-debu angin. Kapal laut sudah sedikit rapuh dan robek di sana sini. Tidak akan berlayar lagi. Berehat seketika, hanya akan diam tanpa berkelana, membuat sejarah yang tidak terduga. Seperti anak-anak kapal, seperti kapal layar, seperti perahu, sejauh manapun dirimu berlayar, jika dia adalah pantai yang selama ini kau cari dan mencarinya, maka disitulah dirimu berakhir dan berlabuh, melepaskan lelah seketika, mengelap peluh-peluh keringat membasahi seluruh tubuhmu. Ya, cinta itu seperti perahu layar yang sedang berlayar terus untuk mencari dermaga hati yang tepat untuk berlabuh, agar senang, agar boleh meraih kebahagiaan. Ya, dia berlabuh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki. Ya, terkadang rindu ini seperti perahu layar yang kehilangan arah tujuan. Tak tahu kemana akan berlabuh. Mengikut arus ombak dan angin. Kehadiranmu begitu menyenangkan. Ia hadir seperti puisi yang kucipta. Ia datang seperti perahu dan kenangan masa yang lalu. Teruslah kita berlayar. Ya, bila aku lihat kapal layar ini, aku teringatkan senyumanmu. Aku teringat gurau sendamu. Tiba-tiba, aku cuba membayangkan wajahmu ke dalam pikiranku. Aku tersenyum seketika. Bak sebuah perahu yang telah karam. Rindu ini yang semakin dalam, bak deras gelombang yang kian mencengkam. Biarkan dia dibawa angin lalu bersama kapal-kapal layar. Pada akhirnya sebuah berlabuh di dermaga yang sama, hanya saja dari perahu yang berbeda-beda. Lagi-lagi, buat aku gelisah tanpa arah yang jelas kenapa berlabuh kemana-mana. Perahu besar namun kecil untukmu yang selalu berfikir sempit. Hatiku bukan tempat yang tepat untuk perahu kertasmu berlabuh. Ya, hatiku bukan tempat yang tepat untuk perahu kertasmu berlabuh. Kenapa kau cipta kertas sebagai perahu? Hatiku bukan kertas. Usah pandang mataku sebab telah kurelakan pergimu dalam sisa membawa sisa-sisa hidup. Sisa-sisa kesilapanmu, kesalahanmu, kedosaanmu dalam kapal layar yang berlabuh. Ya,
Cinta kita mirip kapal dan sebuah perahu layar. Pemandangan laut yang begitu luas memberikan kesan bebas dan menenangkan. Tak hanya itu saja, laut juga bisa memberikan kesenangan saat pikiran. Laut juga memberi kita ketenangan, kedamaian saat pikiran dan suasana hati sedang kelabu, malap, lesu. Ya, tidak ada yang lebih indah daripada melihat kegigihan laut yang menolak berhenti bercumbui bibir pantai. Meskipun berkali-kali harus menjauhkan terbawa arus laju meluncur bersama kapal layar. Ya, kerana saat tua nanti hanya cerita yang boleh kau bagikan sambil melihat anak-anak cucu cicitmu berlarian di pasir pantai yang begitu indah. Ibarat air laut di pantai, ya kadang-kadang pasang dan surut. Percayalah, rasa air laut itu tidak akan berubah. Dia tetap masin. Hidup ini membawa kita ke banyak jalan, tapi jalurnya mengarah ke pantai. Malahan hidup seperti ombak di tepi pantai yang akan datang, tapi ada masa saatnya ia akan pergi bersama kapal layar. Ya, layaknya pasir pantai, cinta yang terlalu kau genggam erat akan membuatkan makin lepas. Lepaskan dia di angkasa. Laut adalah perwujudan dari sesuatu yang luar biasa. Dari tempias-tempias kapal laut, dari manusia-manusia menggilakan, menghayun dengan kapal layarnya. Ya, aku perlukan lautan. Aku perlukan pergolakan samudra sebab ia memberikan pelajaran kepadaku. Ada cerita, ada arti. Ya, dari laut, obat untuk apapun adalah dari air masin. Dari laut melahirkan air masin, keringat air mata dari laut. Mengapa kita mencintai laut? Kerana ia memiliki kekuatan yang kuat untuk membuat kita memikirkan hal-hal yang kita suka, yang harus kita pikirkan. Rahsia indah dibisikkan ke jiwa ragamu, ke laut, oleh laut yang tenang. Ya, cuba kita duduk sebentar termenung jauh, merenung laut. Hatimu seperti lautan. Ya, penuh pertanyaan, keanehan. Ada kalanya dia gelap. Ya, biarkan laut membebaskanmu.
Para pelayan tahu bahwa laut itu berbahaya dan badai itu mengerikan, tetapi mereka tidak pernah menemukan bahagia untuk alasan bertahan di darat. Ya, antara laut, kapal layar, anak-anak kapal, berbahagialah kamu. Dengan setiap titisan air yang kamu minum, setiap napas yang kamu ambil, kamu terhubung dengan laut. Dimanapun, di mana saja bumimu, di mana saja lautanmu. Laut tetap laut. Ya, antara laut kapal, usahalah kamu terus duduk dan menunggu. Keluarlah di sana, rasakan hidup. Sentuhan matahari dan benamkan dirimu ke laut. Karena aku selalu menikmati senja di waktu laut bersenja-senja dan deburan ombak yang membuatku rindu untuk selalu datang ke tepi pantai melihat laut, kapal dan anak-anaknya. Anak-anak kapal juga perahu. Suara laut berbicara pada jiwa. Suara laut berkata-kata, berteriakan. Ya, aku menginginkan kebebasan. Kebebasan udara terbuka dan petualangnya. Aku menemukannya di laut. Aku suka laut karena tidak terbatas. Perahu layar dibuat bukan untuk diikat di pantai, tapi untuk mengarungi ganasnya ombak di tengah lautan. Berceritalah kamu dengan laut, dengan langit, dengan air ombak, juga anak-anak kapal. Seseorang tidak boleh disebut pelaut jika dia hanya berdiri di tepi pantai sambil memandangnya saja. Sentuhlah, berdamailah dengan anak-anak kapal dan kapal layar. Belajarlah dari batu-batu karang di tepi pantai, tetap kukuh dan tegar meskipun selalu dihentam keras dari deburan ombak yang mengganas. Ya, laut dan pantai tidak akan menghargai mereka yang terlalu gelisah, terlalu serakah atau terlalu tidak sabar dengan pancaroba hidup ini. Ya, dengan puisiku, ku titipkan rindu laut pada pantai yang menggaramkan buihnya tidak henti-henti. Terima kasih untuk matahari pasir dan laut, juga anak-anak kapal layar. Lautan sekali ia melancarkan guna-guna yang akan merangkap seorang yang dalam jaring-jaring pesona selamanya. Merasakan sinar matahari menembusi air-air laut, menyinari anak-anak kapal layar dan anak-anak kapal yang lain. Kapal tetap berlabuh di tempatnya, berenang di lautan dan meminum air sebebas-bebasnya. Laut adalah satu pandangan terindah, mengagumkan di alam. Semuanya mengakuinya. Ada keajaiban, ada ajaibnya tentang laut. Orang tertarik padanya. Maka itu kapal layar dicipta. Orang ingin dicintai olehnya, berenang di dalamnya, bermain di dalamnya, melihat sedalam-dalamnya. Ya, saat cemas, gelisah dan pikiran-pikiran buruk datang mengganggu, aku pergi ke lautan yang menenggelamkan semua hal itu. Aku lepaskan dengan suaraku yang menggelegar. Ya, di sini tempat kita melepaskannya. Ya, jika kita boleh memahami tentang
laut akan banyak hal yang kita boleh lakukan. Ya, kalau Anda sukakan mutiara, ingin memiliki mutiara, kamu harus berani terjun ke lautan yang dalam. Dalam laut, perut bumi laut sudah terhidang mutiara yang sungguh indah. Ya, hati manusia persis seperti lautan, penuh misteri. Kita tidak pernah tahu kejadian menyakitkan apa yang ditempuhi oleh seseorang itu. Selagi kapal di atas lautan, selagi kapal layar di lambung ombak. Hati seseorang serupa lautan, memiliki badai, memiliki pasang surut. Kehidupan ini laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dan mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilangnya di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Ya, laut, kapal layar mengajar kita arti penghidupan ini. Harus kau selami sedalam-dalamnya. Jangan takut dengan laut. Ya, kita merasakan apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setitis air laut, percikan buih-buih laut. Tetapi lautan itu sendiri merasakan kurang tanpa adanya titisan yang hilang itu. Renungkanlah. Kamu tidak dapat menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai. Kita harus membebaskan diri kita dari harapan laut akan tenang. Kita harus belajar untuk berlayar di angin kencang, di badai yang menggila. Kapal layar terpusing-pusing, tapi hati tetap tenang untuk menghadapi pancaroba yang silih berganti. Laut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang ulung dan sejati. Ketika akan berlayar mengarungi lautan, janganlah mengajak seseorang yang tidak sejalan dengan kita, tidak sehaluan dengan kita, tidak sehati sejiwa dengan kita. Pikiran kita tidak sama. Cinta bagaikan pasir di tepi laut. Semakin kamu genggam, maka akan semakin terlepas, terlerai. Ayo, larilah ke pantai jika kamu ingin mengenangkan masa kecilmu. Lari dan bermain sepuasnya hingga kamu merasakan tenang menjadi orang dewasa. Ya, anak-anak kecil berlari tanpa rasa lelah, tanpa rasa jemu. Mereka tetap bermain di tepi pantai, melihat laut, bermain air laut. Mereka merasakan satu kepuasan. Bagiku laut itu seperti teman, seorang anak yang sudah aku kenal sejak dulu lagi. Mungkin akan terdengar sedikit tidak siuman. Ya, gila ya, kadang-kadang kita gila. Tapi ketika sedang berenang, bermain ombak, aku berbicara kepadanya. Aku melontarkan perasaan aku kepadanya. Aku tidak pernah merasa sendirian ketika berada di sana. Ya, kapal laut, kapal layar, anak-anak buah kapal laut merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dan mengagumkan.
Angin serta laut tak akan berkurangan meskipun kau ambil dan kau hirup mereka. Sebenarnya hanya berputar-putar di situ sambil menyaksikan kita yang semakin sedikit berubah, sebal, sedih, lesu, bosan. Ya lepaskan saja. Lepaskan saja biar air laut menyedutkan, mendamaikan jiwa kita. Jika kita boleh memahami laut, akan banyak hal yang boleh kita lakukan. Ayo. Ya, hasil lautan untuk dinikmati. Kapal penumpang takkan laju sampai ke seberang tanpamu. Terima kasih lautku. Laut yang tenang takkan melahirkan nahoda yang tangguh. Sesungguhnya manusia adalah harus yang tercemar. Seseorang harus menjadi seperti laut untuk menerima arus tercermat tanpa menjadi kotor di seluruh tubuh. Laut tidak ada pun. Laut tidak lain adalah perpustakaan dari semua air mata dalam sejarah. Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak, bukan cinta namanya jika perasaan tidak pernah terluka. Ya, bukan cinta namanya jika perasaan kita tidak pernah terluka. Ya, wahai teman-temanku, sebangsa, seadat, seugama, bicara bahasa yang sama, budaya yang sama. Nabi Nuh dikenal sebagai Nabi yang fasih dan tegas dalam berbicara. Saleh, rendah hati, bijaksana dan sabar. Selain dari itu, Nabi Nuh selalu membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin dan tertindas. Ya, kerana sifat-sifat terpuji itulah Allah memberikan gelar Ulul Azmi, gelar kenabian istimewa yang diberikan pada para rasul. Gelar ini tak lepas dari ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah dan menghadapi kaum kafir. Ya, kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Mereka juga lebih suka menyembah berhala. Namun Nabi Nuh tidak pantang menyerah. Ia percaya bahawa Allah akan menolongnya. Nabi Nuh pun dijawab oleh Allah. Doa Nabi Nuh pun dijawab oleh Allah dengan menurunkan mukjizat kepadanya. Apa mukjizat Nabi Nuh itu? Ya, untuk mengetahuinya, simaklah seterusnya. Ya, Allah SWT mengurus Nabi Nuh alaihissalam kepada penduduk Armenia. Kaum Armenia adalah orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Mereka lebih suka menyembah berhala. Percayalah bahawa benda tersebut dapat memberi pertolongan kepada mereka. Ya, mereka sesat. Melihat kondisi tersebut, Nabi Nuh dengan sabar terus mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah. Sekitar 950 tahun ia berjuang menyerukan agama tauhid kepada mereka sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka sejauh mana pun kau belayar, pada akhirnya engkau akan tahu ke mana kapal akan berlabuh. Siapa saja yang masuk ke dalam kubur
tanpa bekal yang dibawanya. Nescaya ia seperti belayar tanpa perahu. Seorang lelaki bertanya kepada Imam Ja'far al-Siddiq tentang Allah. Bukankah kamu pernah berlayar di lautan? Ya, tentu. Apakah kalian pernah dalam perjalanan angin bertiup kencang dan kalian ditimpa badai? Ya. Dan dalam harapanmu telah pupus kepada awak kapal dan jangan berbagai saranan penyelamatan. Ya. Apakah terbesit dalam hatimu yang terlintas pada jiwamu bahawa di sana ada yang dapat menyelamatkan jika dia menghendakinya? Ya, itulah dia Allah. Sejauh manapun perahu berlayar, tetap mengarah ke tepi yang ingin aku jauhi. Pelabuhan yang bukan tujuan berhenti. Pelabuhan bukan tujuan pemberhentian. Siapa yang ingin aku salahkan? Kapalku atau aku yang menjadi nahodanya? Nahoda yang hilang arah. Kapal layar berlayar kapal. Pelaut merupakan salah satu jenis profesi yang digunakan untuk seorang yang bekerja di atas kapal sebagai bahagian dari awaknya. Pelaut sendiri merupakan salah satu kegiatan yang paling lama dilakukan oleh manusia. Sehingga tidak heran bila ada banyak sekali kata-kata pelaut yang bijak yang penuh akan semangatnya. Kegiatan pelaut sudah terjadi sejak lama untuk menyeberangi sungai, lautan hingga samudera yang luas. Hal ini dilakukan untuk mencari sebuah daratan, kehidupan, hijrah hingga berdagang. Kerana untuk mencapai sebuah benua lain di sisi dunia, maka dulu dengan melakukannya kegiatan melaut dengan kapal layarnya, dengan anak-anak kapalnya. Bagi kalian yang sedang mencari-cari rahsia laut, itu tidak payah, tidak susah. Jangan gusar. Seperti pelaut, kita tidak boleh mengubah cuaca atau arah angin, tapi kami mengubah arahnya. Kepergianku terasa berat, tetapi aku lebih berat lagi melihat masa depan keluargaku yang tidak terlihat cerianya. Biarlah gelombang dan angin yang akan menyampaikan rindu dan kasihku. Meskipun terpisah jarak, aku tetap mengingat keluargaku di kampung halamanku, di desaku. Teringat berbagai-bagai masakan yang enak-enak. Sebentar lagi, kapal-kapal layar bersama anak-anak kapal akan menuju ke arah sana. Kutinggalkan keluarga di rumah untuk mengharung lautan demi mereka juga. Seberat-beratnya pekerjaan di darat adalah seenak-enaknya pekerjaan di laut, dan pekerjaan inilah yang menjadi aku selalu berusaha keras dan cergas. Kesedihan seorang pelaut tak pernah diungkapkan, melainkan dituangkan dalam bentuk kalimat kata madah pujangga. Di laut, aku belajar berapa sedikit keperluan seseorang, bukan beberapa banyak. Pelaut yang baik dapat bertahan dari badai yang tidak dapat ia hindari dan dapat menghindari badai yang tidak dapat ditahan-tahan. Antara laut dan kapal-kapal
anak-anak kapal dan kapal layarnya. Aku percaya pada hidup, aku percaya pada kelahiran, aku percaya pada keringat cinta api kebenaran, dan aku percaya bahwa kapal yang hilang, yang dikemudikan oleh pelaut yang lelah dan sakit laut, masih dapat dipandu pulang ke pelabuhan. Pelaut sudah terbiasa terombang-ambing di tengah samudra. Untuk itu mereka sudah terbiasa menghadapi kekerasan kehidupan ini. Pedasnya sambal belacan. Semakin pedas kita menyukainya. Begitulah dengan antara kapal dan laut. Arah kapal dan haluan kapal selalunya aku tentukan terlebih dulu. Seperti aku juga mengarahkan bahtera keluargaku ke jalan bahagian dunia dan akhirat. Kesetiaan dan kekuatan cintaku padamu masih tetap berkobar sampai di saat ini. Cintaku pada laut, juga kapal-kapal, juga keluargaku. Lautan luas ini bukan penghalang untuk kekuatan cinta kita. Keberanianku muncul di saat kamu ada di sampingku. Di saat keluargaku, aku dikelilingi oleh keluargaku kerana engkaulah kekuatanku. Sebuah kapal pelabuhan aman. Tetapi bukan itu tujuan kapal dibangun. Kapal layar tetap berlayar dengan pelayarnya. Jika kita tidak ada tahu pelabuhan mana yang dituju, tidak akan ada angin yang menguntungkan kita. Ya, pesimis komplain tentang arah angin. Optimis berharap agar angin berubah. Angin tetap berubah. Tidak setiap hari pelaut makan ikan. Kadang juga makan udang dan juga kerang-kerang. Kebanyakan orang baru boleh melihat laut saat liburan. Bedanya dengan pelaut yang boleh melihat laut setiap hari, setiap waktu. Rumahku, kapalku. Kapalku, istanaku. Pelaut adalah pria yang ingin mengarungi samudra, enggan kembali sebelum cita-cita tercapai. Samudra yang luas aku arungi demi menafkahi keluargaku di kampung halaman. Terbayang senyuman ibuku di desa. Aku tidak dapat merubah arah angin, tapi aku dapat mengubah layarku untuk selalu sampai tujuannya. Aku rindukan masakan ibu. 20 tahun dari sekarang, aku akan lebih kecewa dengan apa yang anda tidak lakukan daripada apa yang anda lakukan. Ya, jadilah seorang pelaut. Sentiasa berlabuh di mana ada laut. Seni dari pelaut adalah meninggalkan apapun untuk kesempatan. Ya, mengharungi, ya, tentang mengarungi kehidupan bagaikan mengarungi lautan. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu. Kerana ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalam perahu itu, maka binasalah kita. Jika anda berlayarlah dengan bernahoda, berjalan dengan yang tua setiap mengerjakan sesuatu. Hendaklah menuruti nasihat petunjuk orang yang ahli atau yang berpengalaman. Kata yang keluar dari lisan adalah pantulan dari hati manusia. Hadirmu begitu menyenangkan, seperti puisi dan datang bagaikan perahu serta kenangan di masa lalu.
Ya, merapat sambil berlayar-layar, tidak jarang seorang mengalami kebosanan atau kegagalan dalam meraih apa yang diinginkannya. Berlayar berasal dari kata-kata dasar layar. Ya, berlayar berasal dari kata-kata layar. Berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Segala usaha hendaklah sampai kepada maksud berlayar atas angin mendapat bantuan dan sokongan orang lain. Dengan demikian menjadi peluasan makna perkataan baik yang keluar dari lisan adalah satu-satu akhlak yang mulia. Jika hidupku ibarat sebuah perahu, jadikanlah aku kuncimu. Jadi aku senang membungkak kunci hatimu yang akan selalu memegangku. Dan jadilah layar yang membawaku berlayar pada sebuah perjalanan yang indah sekali. Seperti perahu, sejauh manapun berlayar, akan ada saatnya ia berlabuh di suatu tempat. Entah hanya sekedar singgah ataupun menetap. Berlayar itu sebuah bahagian hidup seseorang pelaut yang dinantikan. Aku sudah melakukan dengan baik melalui belajar menjadi tulus-tulus berlayar tanpa tahu di mana sang nahoda membawaku pergi. Sama-sama mempertahankan keseimbangan untuk dengan seharusnya. Namun jika sesuatu terjadi di luar kuasaku, aku biasa saja. Artinya kapal itu memang ditakdirkan untuk karam. Meninggalkan kepingan bahagian-bahagian kapal di lautan, aku tak tahu lagi kabarku dan kabar nahoda itu masih sanggup bernapas. Masih sanggup bernapas lagi atau sama-sama mati. Kita tak bisa memilih angin atau ombak seperti apa datang ke kapal kita. Namun kita bisa memilih ke pelabuhan mana yang kita akan berlabuh. Kerana hati tak perlu memilih, ia selalu tahu ke mana harus berlabuh. Cinta kadang berlabuh di tempat yang salah. Ya, tidak semua yang bersandar akan berlabuh dan tidak semua yang singgah akan merasa betah. Jika perempuan adalah permukaan danau yang tenang, maka laki-laki hanyalah perahu nelayan di atasnya. Salah mendayung, maka tenggelamlah sudah jadinya. Selamat berlabuh menuju pelabuhan rindu yang baru. Semoga saja tidak menyakitkan perahu yang gagal berlabuh. Aku terapung dalam perahu, terperangkap dalam lautan rindu. Berharap arah angin menuju agar dapat berlabuh di hatimu. Hadirmu begitu menyenangkan, seperti puisi dan datang bagaikan perahu serta kenangan di masa lalu. Berlayarlah perahu kecilku, jelajahilah samudra semaumu. Jika nanti badai bergemuruh, kembalilah sebelum ombak membuatmu luluh. Aku akan tetap menjadi temanmu yang menunggumu berlabuh di hatiku. Jalan masih teramat jauh. Mustahil berlabuh jika dayung tak berkayuh. Ya, seperti perahu sejauh apapun berlayar, akan ada saatnya berlabuh di suatu tempat. Entah itu hanya sekadar singgah atau untuk menetap. Hidup itu laksana lautan.
Orang yang tak berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka akan karam, digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas, dan tiada tercapai olehnya tanah tepi. Belajarlah seperti perahu, melawan arus. Kalau tidak maju, bererti mundur. Perahu kayu berlayar dengan cinta dan berlabuh dengan rindu. Apabila kamu ingin memiliki sesuatu, berusahalah, berlayarlah seperti perahu layar ini. Layaknya kapal cinta memerlukan tempat persinggahan. Namun tempat singgah bukan tempat pemberhentian. Dia harus melayar lagi. Sedangkan tempat pemberhentian ialah masa di mana tujuan dari kapal tersebut berlabuh alias cinta itu tak bisa diganggu gugat lagi. Kehidupan itu laksana lautan. Laksana kapal sentiasa berlayar. Orang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi, menjaga layar, maka karamlah ia, digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai oleh tanah tepinya. Laut kamu gunakan sebagai syukur kepada Sang Pencinta atas keindahan alam ciptaannya. Laut adalah tempat yang indah, misterius, tenang, bergejolak dan menakjubkan. Ya, memang menakjubkan. Kepulauan banyak dikelilingi lautan, banyak destinasi wisata mengandalkan keindahan laut sebagai daya tarik. Laut, kapal layar memang memiliki fatur yang penarik bagi wisatawan. Keheningan deburan ombak dan angin sepoi-sepoi membuat suasana makin indah bagai kamu menyukai ketenangan. Laut juga menjadi latar belakang favorit untuk berfoto-fotoan. Tak lengkap rupanya jika mengunggahkan foto berlatarkan belakang laut tanpa menambahkan kata-kata menarik. Mengapa kita mencintai laut, kapal layar? Kerana ia memiliki kekuatan yang kuat untuk membuat kita memikirkan hal-hal yang kita sukai untuk dipikirkan. Tepian laut adalah tempat yang aneh dan indah. Kapal layar dan kapal berlabuh di lambun ombak seperti menari-nari di atas air. Gagasan melihat laut berada di dekatnya, menyaksikan perubahan saat matahari terbit, matahari terbenam, sinar bulan dan siang hari dalam ketenangan. Mungkin dalam badai mengisi, memuaskan fikiranku. Rahsia indah dibisikkan ke jiwamu oleh laut yang tenang. Kapal layar melambai-lambai. Laut tidak menghargai mereka yang selalu gelisah, terlalu rakus atau terlalu tidak sabar. Seseorang harus terbuka tanpa pilihan, seperti pantai yang menunggu hadiah dari laut. Laut yang tenang tidak pernah melahirkan pelaut yang terampil. Para pelayan tahu bahawa para nelayan tahu bahawa laut itu berbahaya dan badainya mengerikan, tetapi mereka tidak pernah menemukan bahaya untuk alasan bertahan di darat. Mereka terus mencintai,
melahirkan rasa kecintaannya kepada laut, kapal dan kapal layar. Janganlah duduk menunggu keluar sana, rasakan hidup ini, sentuhlah matahari, benamkan dirimu ke lautan. Bermain-mainlah di gigi-gigi air. Suara laut berbicara kepada jiwa kita. Aku menginginkan kebebasan udara terbuka dan petualangannya. Aku menemukan di laut juga. Aku suka laut kerana tidak terbatas. Dengan titisan air Anda minum, setiap napas yang Anda ambil, Anda terhubung ke laut dimanapun bumi Anda tinggal. Aku perlukan laut kerana itu mengajarku arti penghidupan ini. Ketika aku lupa betapa berbakatnya diri ini. Setiap insan dilahirkan dengan berbakat tanpa mereka sedari. Obat untuk apapun adalah air asin, keringan air mata ataupun air laut. Terima kasih untuk matahari, pasir dan laut, juga kapal layar, anak-anak kapal. Ya, pelaut kapal, anak-anak kapal, kapal layar, pelaut yang baik melalui badai yang tidak boleh dihindari dan menghindari badai yang tidak boleh kita lalui. Seseorang tanpa tujuan layaknya kapal tanpa kemudi. Suatu kapal di pelabuhan sangat aman, tapi kapal tidak dibuat untuk itu. Jika seorang tidak tahu ke pelabuhan mana yang akan berlayar, tidak ada angin yang baik menyenangkan. Orang yang pesimistis komplain tentang angin, orang yang berharap angin untuk berubah, seorang realis menyesuaikan layarnya. Layar perlu diatur, disusun rapi, agar mudah dia berlayar ke arah tujuannya. Aku tidak boleh mengubah arah angin, tapi aku boleh menyesuaikan layarku untuk mencapai tujuannya. Orang kurang pintar sekalipun boleh mengemudikan dunia saat tidak mabuk, sangat memerlukan seorang pelaut andal untuk melakukan saat mabuk. 20 tahun dari sekarang kau akan lebih kecewa dan apa yang kau tidak lakukan daripada apa yang kau lakukan. Jadi lepaskanlah ikatan itu, berlayarlah dari pelabuhan yang aman, hadapi angin dalam layarmu. Bermimpilah, menjelajahlah. Untuk mencapai pelabuhan, kita harus berlayar terlebih dahulu. Berlayar bukan mengikat pada jangkar. Berlayar bukan melintas. Angin dan ombak akan selalu berada di sisi. Bukan soal kapal, bukan soal anak-anak kapal, bukan soal kapal layar, tapi seberapa banyak pengalaman berlayar ia boleh menjamin perjalanan terbaik. Kita semua dalam nadi kita memiliki jumlah garam di dalam darah yang ada di lautan. Dan karenanya kita punya garam dalam darah kita. Dalam keringat kita ada garam. Dalam air mata kita, kita terikat pada lautan. Dan ketika kita kembali ke laut, apakah untuk berlayar atau sekadar melihat kita kembali di tempat kita berada? Ya, dalam fikiran kita, dalam kelopak mata kita, dalam usus kita ada garamnya. Tuhan memberimu banyak hari, tapi hari di mana kau menghabiskan waktu di laut tidak dihitung untukmu. Ombak yang ada tidak boleh menjelaskan
keseluruhan lautan ini. Daratan adalah tempat aman dari rumah, sementara lautan seperti kehidupan dunia luar, dunia yang tidak dikenal. Semua orang boleh menahan kemudi saat lautan tenang. Ya, aku cinta suara lautan dan bagaimana dia merelaksikan langit. Ya, bagaimana dia mempamerkan langit warna yang berpindar sepanjang permukaan sangat indah ini. Digabungkan dengan warna air dan pasir putih selalu membuatkan aku kagum setiap waktu. Kita harus membebaskan diri kita dari harapan laut akan tenang. Kita harus belajar untuk belayar di angin kencang. Ya, kita harus belajar belayar di angin kencang. Itulah artinya perjuangan kehidupan ini, merentas angin yang kencang. Kebanyakan orang seakan senang menjadi biasa-biasa saja. Kebanyakan orang senang tidak memiliki wajah di lautan wajah. Ada manusia kecil yang melakukan pendekatan apapun di dalam, tetapi kapal layar tidak. Tidak banyak manusia yang melakukan panggilan untuk semua yang terbaik dalam dirinya, tetapi kapal belayar. Jika Anda ingin membangun sebuah kapal, jangan mengebur orang untuk mengumpulkan kayu-kayu, paku-paku, dan tidak memberi mereka tugas dan pekerjaan, tetapi mengajar mereka untuk merindukan luasnya laut yang tidak habis-habisnya untuk dirindukan. Membebaskan diri dari harapan bahwa laut akan pernah beristirahat. Kita harus belajar dalam angin kencang, angin bergelora, badai yang menggila. Aku benci teritip seperti yang belum pernah dilakukan manusia. Sebelum bahkan seorang pelaut di kapal yang berlayar terlalu lambat meremeh-remehkan. Jauh dari pandangan pelaut itu merasa aman. Ini adalah pantai yang membuat hanya kekhawatiran. Sampai Anda memiliki keberanian untuk kehilangan pandangan dari pantai, Anda tidak akan tahu teranya hilang selamanya di laut. Berdiamlah dengan kapal-kapalmu, kapal layar dan anak-anak buahmu. Sebuah kapal selalu disebut sebagai dia kerana harganya sangat mahal untuk menyimpannya dalam cat dan bubuk. Dari bajak ke kertas, dari roda ke rumah, dari gagang alat ke kapal layar, manusia tidak akan menjadi apa-apa tanpa pohon. Ya, agar benar-benar menantang, mencabar perjalanan seperti kehidupan, harus bertumpu pada fondasi kerusuhan keuangan yang kuat. Jika tidak, Anda akan ditakdirkan untuk melakukan perjalanan rutin jenis yang dikenal oleh para pesiar yang bermain dengan perahu-perahu layar mereka di laut jelajah. Pelayaran adalah milik pelaut dan pengembara di dunia yang tidak bisa atau tidak mau cocok. Jika Anda merenungkan pelayaran Anda memiliki saranannya, tinggalkan usaha sampai nasib Anda berubah. Hanya dengan begitu Anda akan tahu tentang apa sebenarnya laut. Bagi kami, angin adalah uang bagi kehidupan di daratan.